Halo, ketemu lagi di Esa Vlog. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ya teman-teman, tonton video ini sampai habis, jangan skip, karena kita akan adakan giveaway 3 ekor LMB fish. Ayo ikuti liputannya, jangan skip. Oke teman-teman, pagi ini jam 10 dari Bandung. Saya ke Jelambar bersama Alfred. Mau review ikan bibas. Oh, sebelum menonton video ini, kasih like-nya dulu ya teman-teman. Klik jempolnya. Dan lalu jangan lupa di subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Dan klik loncengnya biar berlangganan dengan video-video terbaru dari Esa Vlog. Oke teman-teman, kita mampir ke Jelambar, ke tempat koleksinya Kurniawan nih. Ya, Jelambar di mana nih? Ini Jelambar Barat 2 C, Om. Oh, Jelambar Barat 2, iya. Ya, ini sudah berapa lama hobi ikan ini? Kalau hobi sih dari 2,5 tahun yang lalu. Cuma kalau saya serius ini 2 tahun terakhir ini gitu. Ya. Biasa pertamanya main apa ini? Saya juga main bibas gitu dulu dari baby kecil-kecil beli mati. Ya. Dari dulu belajar juga sih. Ya, baby ya mau mainnya bibas ya dari Ya, iseng-iseng campur-campur lah. Ya. Nah, kalau untuk bibas ini biasanya ngebreed ini sulit nggak sih? Gampang-gampang sulit sih sebenarnya gitu. Yang penting kan kalau saya selalu bilang itu filtrasinya yang harus bagus sih. Jadi kalau filtrasi bagus, ikan nyaman dengan air dan itulah semuanya pasti dia bisa kasih kita yang lebih baik. Ya. Nah, ini karena banyak aja pemain bibas ini tiba-tiba ikannya mati. Itu biasanya kenapa itu? Itu banyak faktor sih, jadi kita susah kadang ikan mati aja gitu Om. Ya kadang saya juga lihat ikan baik-baik aja, tahu-tahu tiduran aja di lantai, nggak bukan mangap lagi, tahu-tahu udah tidur udah gitu mati. Jantungan kayaknya ya. Apa karena hasil hybridnya apa gimana? Hybrid sih enggak sih, kalau saya pasti indukan pasti pure semua. Pure. Ya cuma kadang mungkin pergantian musim kali ya. Gitu. Nah, kalau untuk ngebreed intermedia ya, nah sulit nggak ini nih? Intermedia cukup sulit untuk orang lain karena intermedia saya itu lumayan jadi ikon buat orang ya. Ya mungkin bisa dikasih rahasianya kenapa ini bisa berhasilnya apa ini? Kalau saya sih suka sharing-sharing di YouTube saya juga nih Om. Kalau saya bilang itu kalian harus telaten. Karena dia itu nggak bisa kita jodohin langsung jadi gitu Om. Jadi kita benar-benar harus cari jodoh sendiri. Kalau nggak jadi kalian harus gonta-ganti jantan. Jadi intinya itu betinanya bukan jantannya. Oh, betinanya ya? Ya, betina yang paling penting. Nah, ini biasa di satu komteng atau gimana nih? Kalau untuk ngebreed? Kalau saya saranin sih dia harus soloteng. Cuma kalau mau dia pasang-pasangin di komteng dulu aja. Bentar kelihatan kok kalau dia udah satu pasang, dan dia berduaan. Bisa jelasin nggak proses ngebreednya itu gimana nih kalau udah pasangan? Kalau saya sih ya, pertama sih kasih dia protein dulu, makanan yang banyak gitu kan. Pokoknya saya push dia sampai cukup besar. Jadi badan dia kan banyak yang kurus-kurus juga kan. Kurus-kurus dipaksa breed itu nggak akan berhasil. Jadi harus digemukin dulu, habis digemukin ntar dia kalau udah sepasang, ntar betinanya biasanya gigit-gigit keramik. Kalau saya kan pakai keramik. Jadi gigit keramik itu biasa dia dalam 24 jam dia bakal nelor tuh. Nah, ini pakannya apa yang bagus kira-kira? Kalau saya sih campur ya. Kalau saya sih sukanya live food. Jadi apa sih live food lah kan, saya kayak lele, ikan mas, cerek gitu. Lalu setelah itu dia telur ya, dia netasnya berapa lama? Kalau dia netesnya sih 3 hari. 3 hari. Nah, dan penetasan itu juga ada 2 cara.
Jadi kalian bisa bikin indukannya, netesin dia sendiri. Ya. Jadi digabung sama indukannya, atau kalian bisa ngangkat keramiknya, jadi simpan di tempat pemijahan, tempat penetesan gitu. Cuma risikonya itu kalau indukan yang baru pertama kali nelor, rata-rata diacak-acak telurnya Om. Oh ya. Ya, jadi kalau saya sih lebih memilih untuk angkat, pindahin ke tempat penetasan. Itu pakai heater juga atau gimana kalau pilihan? Justru kalau pakai heater itu dia nggak berhasil. Nggak berhasil? Iya, dia suhu ruangan aja gitu. Jadi dibiarkan aja masukin ke tank yang baru dengan pH yang sama ya? Ya, kurang lebih lah. Ya, dibiarin selama 3 hari netas. Ya, biasanya kelihatan dalam 2 hari itu udah kelihatan. Kalau dia mulai hitam-hitam itu dia itu berhasil. Kalau dia udah putih, dia itu nggak berhasil. Ya. Gitu. Nah, itu pakai filter juga atau gimana itu? Itu nggak butuh filter, cuma butuh gelembung aja. Gelembungan ya. air. Ya, betul. Nah, udah biarin aja itu. Kasih pakannya berapa sih? Kasih pakan apa ini? Itu enggak, itu sampai netes. Sampai netes baru dikasih Artemia. Artemia. Ya. Artemia selama berapa lama itu? Itu sampai 2 minggu kali ya, 2 baru minggu. ganti ke kutu air. Oh, baru ke putir ya? Ya. Kutu air. Habis dari kutu air bisa lompat ke cacing sutra, habis cacing sutra baru cacing beku. Tapi cacing sutra saya kurang suka karena dia banyak kotorannya kan. Ya. Jadi sering banget menyebabin baby-baby itu mati gitu. Ini kan kalau ngebreed kan sudah berhasil. Selain ini intermedia apa lagi yang pernah? Orinoco juga pernah. Ya. Cuma Orinoco saya indukannya masih kecil. Ya. Jadi bisa dibilang itu dia butuh pengalaman. Jadi kalau gagal-gagal terus itu nggak masalah. Itu sebenarnya dia cari pengalaman. Gitu. Apa setiap ini prosesnya sama semua apa untuk tiba? Kurang lebih. Cuma untuk dia berhasil nelornya cepat apa enggaknya itu menentukan di mental mereka. Ya. Jadi kalau mental mereka bagus, ke intermedia sama mono saya kan mentalnya bagus. Ya. Jadi kalau dia nelor itu agak terganggu nggak masalah. Kalau yang lain Orinoco Ya. itu kalau terganggu udah dia bakal stop dulu, bakal jagain telurnya gitu-gitu, itu akan terganggu. Ya. Jadi kemungkinan netesnya juga kecil. Nah, untuk edukasi teman-teman yang barulah pemula untuk pemain ikan predator, mereka tanya ikan predator yang bagus untuk pemula apa? Tiba kita tawarin gitu. Nah tiba-tiba sering mati. Sebenarnya apa ikan tibas itu seperti itu? Hampir bisa dibilang kayak gitu sih. Dia itu agak ringkih dengan perbedaan suhu air dan pH air gitu. Kalau kita misalnya dari yang paling sering terjadi ya kan saya beli ikan terus ikannya total besok mati gitu. Yang paling terjadi itu dari akuarium kalau nggak dari kolam pindahin ke akuarium. Ini dari akuarium pindahin ke kolam. Itu kan perbedaan pH air kan pasti beda. Itu kalau di akuarium kan kita dalam rumah, kalau kolam kena matahari, kena air hujan dan lain-lain pasti beda banget. Ikan besar mau ikan gede tetap mereka harus ringkih banget deh perbedaan pH air sama suhu air. Padahal pindah tank juga bisa aja berpengaruh ya. Berpengaruh banget. Jadi lebih baik hati-hati aja, kita masukin kantong biasa, ntar cemplungin, baru isi air pelan-pelan, masukin, baru keluarin. Oke. Nah ini teman-teman, Kurniawan ini ada LMB. LMB itu apa? LMB itu large mouth bass. Ya. Ini ikan sudah masar di Jatinegara. Saya belum jualan sih, belum ya. jualan Jatinegara, tapi di pasaran udah ada Ji. Pasaran udah ada. Iya. Nah ini ada berapa jenis? Apa cuma satu jenis itu aja? Setahu saya sih satu jenis aja sih dia. Bisa besar seperti pibas atau gimana? Bisa sebesar bibas karena dia masih keluarga bass sih. Ini jenis kalau dibilang ikan predator, tapi nggak sulit ya? Nggak sulit, gampang kok dia. Dia makan dia kurang lebih sama pibas sama lah. Sama ya, rakusnya juga makannya ya? Rakusnya sih mungkin dia lebih rakus. Lebih rakus. Ya, karena lihat kita ikan predator tuh senang lihat makannya. Iya benar. Ya, ini jenisnya. Yang ini jenis Tigrinus. Yang ini 18-19 cm. Ini sama catfish juga ya? Catfish juga benar. Pakannya apa makannya? Dia cerek sih kalau saya. Ya. Lebih suka cerek sih dia. Bisa besar apa ya? Kalau yang ini paling 40-50 cm udah bentok banget sih. Untuk harga gimana? Untuk harga dia 2,5 juta. 2,5 juta. Ya. Oke, lanjut yang ini. Yang ini itu Favikan.
dia bisa disebut moonlight. Harusnya dia nggak hitam sih, ini yang bisa yang putih kayak gini nih. Oh ya. Ya harusnya dia kayak gini, cuma yang itu kayak nggak tahu udah kelainan dari pas beli udah hitam begitu sih. Oh, Gitu. Ya harusnya dia putih kayak gini. Metalik. Ya. Nah ini bisa besar apa nih? Kalau yang ini di alamnya sih 1 meter, cuma kalau di akuarium sih paling 70 cm paling mentok sih. Harga berapa? Ini harga 1,5. 1.500.000. Benar. Ini ukurannya juga kurang lebih 17 cm. Oke, lanjut yang ini, yang ada totalnya itu ya? Ya, total itu Piraiba filamentosum. Yang ini dia ada 2 jenis. Yang ini itu dari Karibia. Karibia. Ya, yang satu lagi saya lupa. Yang satu lagi dia nggak ada total, yang ini ada totalnya. Ini besarnya? Ini kalau di alam bisa 3 meter. Nah, dan ini juga salah satu catfish atau predator paling gede di Amazon. Itu. Ini berapa harganya nih? Kalau yang ini 3,3. Kalau makan gimana ya? Rakus apa gimana? Kalau makan sih nggak gitu rakus sih ya, nggak seperti RTC ya. Iya. Tapi kalau makan juga lumayan kembung-kembung juga. Iya. Ya. Untuk apa pertumbuhan badannya cepat juga nih kemarin? Yang cepat itu Tigrinus sama Vila. Kalau Fluffy kan agak lambat pertumbuhannya. Oke, ini untuk ikan-ikan catfishnya ada lagi ikan apa? Itu Goliath Tigerfish. Goliath. Iya, udah sisa 1. Itu ukuran 17-18 juga. Itu harganya 1,3. 300. Ya benar. Ada apa nih? Parrot. Itu King Kong Parrot Taiwan, Om. Jadi ini King Kong Parrot Taiwan. Kenapa bisa disebut Taiwan? Karena dia itu cuma bisa di-breed di Taiwan. Dan dia itu jenis King Kong Parrot paling gede. Itu besar apa itu bisa? Itu bisa besar sampai 25 sampai 30 cm. Gitu. Kalau jantannya dia bisa jenong. Nanti videonya saya bisa kasih ke Om. Harganya? Untuk harga dia 400.000 satu ekornya. Ini bisa dibreed nggak itu ya? Yang ini nggak bisa dibreed karena dia cuma di Taiwannya doang. Karena biasanya rata-rata jantannya udah di apa sih sterilin. Oh gitu. Ya. Oke, lanjut. Nah, yang ini apa ini, jenis apa ini? Ini LMB large mouth bass. Ini biasa bule-bule suka mancing. Ini ikan dari mana nih? Ini dari US. Cuma dia udah ternakan banyak di Taiwan. Jadi kita langsung impor dari Taiwan gitu. Harga juga pasti lebih bagus. Ini bisa sebesar apa? Ini kalau ini ada orang Indo udah punya. Yang saya tahu sih 40 cm paling gedenya gitu. Dia makan rakus banget. Oh iya. Nah, yang paling sering terjadi itu dia makan makanan yang lebih besar dari hampir badan dia dan itu keselak dan mati. Oh. Di alam bebasnya juga kayak gitu, sering banget mati keselak. Ya nih. Dia masih keluarga bass. Sabar. Ya. Ini ukuran berapa nih? Ini ukuran 78 cm. Yang harga? Kalau harga 200.000 satu ekornya. 200.000 per ekor ya. Ya. Lumayan mantap. Terus ya, saya juga jual partai kok Om. Oh ya, partai. LMB itu kalau mau ambil lebih banyak ya pasti lebih murah. Oke, lanjut. Ini ada baby. Oh ya, ini baby intermedia gua baru saya breed sih. Yeah. Ini baru 1 bulanan nih. Lihat ada tanggalnya juga. Ini baru 27 April dia netes. Nah, dan ini baru umur 1 bulan lebih, baru 1 in. Biasanya sih dia pertumbuhan sampai 2 in itu 2 bulan. Oh iya. Nah, Jadi ini belum dilepas ya? belum dilepas. Kalau mono kan cepat pertumbuhannya, cuma butuh 1,5 bulan udah 2 in. Kalau Yeah. dia inter yang lain tuh lebih lama. Oke, lanjut. Nah, ini yang agak besaran ya. Ini Ya, ini inter ukuran 15-16 cm. Nah, ini kalau inter kan ciri khasnya vertical barnya itu banyak. Cuma kan saya di tank nggak ada background. ya Nah, jadi warnanya juga belum keluar. agak luar ya. Ini intermedia size berapa ini? 15-16. Untuk harga? Harga 400.000 satu ekor. Ya kalau Ciri khasnya itu dia dayung depannya itu warna merah.
dayung depan dia merah. Ya, dia intermedia yang paling saya suka sih warnanya. Dia itu paling lengkap, warnanya ada merah, ada biru, ada kuning, terus barnya rame. Gitu. Oke, lanjut. Ini saya juga ada LMB short body. LMD. Short body. Oh, SD ya. Cuma ada beberapa sih. Nah itu LMB short body. Ini saya juga hoki nih. Habis impor dapatnya yang short body beberapa ekor. Tapi saya campur yang normal jadi biar kelihatan. Tuh kalau dia makannya tuh buncitnya kayak gitu dong. Sadis banget tuh. Jadi pertumbuhannya cepat banget juga ini ikan. Dan perawatannya nggak sulit, gampang kok. Yang SB belum dilepas. Yang SB mau dilepas, cuma harga nanti japri aja. Untuk harga japri aja kalau yang SB-nya. Oke. Ini banyak LMD ya. Iya lagi lanjutan aja. Ada indukannya. Iya ini kan. Nah, ini indukan ya. Iya benar, indukan saya. Ini sebenarnya nggak semua masukin sini. Ini karena lagi sakit dan saya juga lagi mati banyak banget gara-gara parasit inside dari cerel laut. Oh iya. Nah, dan ciri-cirinya nggak gitu kelihatan om waktu itu. Jadi banyak banget yang mati, ada 9 ekor, singu 3 ekor, Kelberry harusnya saya ada 2 pasang jadi sisa 1 ekor. Orinoco juga ada mati 2-3 ekor. Ukuran berapa yang mati kemarin? 30 up sih. Jadi size indukan itu 30 up ke atas yang untuk enak di breed gitu. Nah ini indukannya kalau ngebreed tapi nggak dilepas berarti harganya. Yang ini nggak dilepas indukan. Yang aktif ngelor itu Orinoco, Mono sama Inter sekarang. Ini ori apa nih? Orinoco ya. Orinoco ya. 3 itu. Nah, Cuma saya gabungin dulu karena dia masih pemulihan. ya. Oke. Ini yang bawah ini. Ini monopulus biasa ya, tapi ini barnya lumayan spesial. Biasa orang bilangnya good mark gitu. Tapi harga jual sih nggak spesial sih, maksudnya harga hampir saya pukul rata dengan yang lain. Harganya standar lah ya. Untuk mono. Iya monopulus. Lalu ke atas? Yang atas ini yang ikan favorit saya dan ikan yang membantu saya untuk membangun bisnis ini. Jadi ini adalah Peacock Bass intermedia indukan saya. Nah, intermedia ini apa? Pure apa ini? Apa? Ini kalau punya saya sih pure gitu. Jadi kalau dia nggak birahi itu jadi barnya kurang jelas gitu sih. Dan jantannya juga lagi pemulihan gitu. Kemarin juga kena parasit inside juga. Apa? Breed ini nih biasanya berapa lama setelah netah? Terus apa kapan lagi mau kawin lagi? Kalau untuk intermedia dan jenis yang lain itu rata-rata 1 bulan sekali sih. Oh, sebulan sekali. Ya, kalau mono biasanya sih sebulan 2 kali. Gitu. Dan intermedia itu dia telurnya yang bisa dibilang paling sedikit dengan yang lain. Gitu. Karena bentuk telurnya itu lebih besar dari yang lain. Gitu. Oh iya. Ya, dia sama Pinima kayak kurang lebih sama deh. Sama dan Pinima ya. Ya. Nah ini teman-teman indukan dari intermedia yang tadi ada babynya. Ini baby lepasnya biasanya ukuran berapa? Biasanya sih 2 in om, 4-5 cm. Oh 2 in ya? Ya. Nah. Rata-rata saya jual partai sih, jual eceran biasa di Jatinegara aja. Intermedia. Nah, ini teman-teman ya, Kurniawan ngelapak juga di pasar ikan hias Jatinegara, ngelapak ya? Iya ngelapak. Ngelapak. Nah mau cari ikan-ikannya bisa kontak di nomor berapa nih? 0813 188 077 10. Bisa kirim-kirim ya? Bisa kirim-kirim seluruh Indonesia. Ya. Punya channel juga nih berarti? Ya punya channel om. Saya YouTube ya? Channel YouTube juga ngebahas tentang breeding juga. Ya, tentang breeding bisa belajar di channelnya Kurniawan. Nama channelnya? Devi Store. Nah kayak Devi Store, ya di subscribe, ya komen biar untuk edukasinya di sini ada untuk ikan-ikan bebas ya. Ya sharingnya banyak kok itu tentang breeding. Ya tentang breeding ya. Ya teman-teman, ini Kurniawan mau bagi-bagi LMD ya, kita buat giveaway
3 ekor LMD dan Iya, 3 ekor LMB untuk 3 orang pemenang. 3 orang. Nah, yang penting sudah subscribe di Esa Vlog dan di KRV Store. pertanyaannya adalah kenapa kalian yang harus menang? Nah, tulis di komentar. 3 komentar unik akan mendapatkan 1 ekor LMD-nya ya. Masing-masing. Masing-masing ya, 1 ekor. 1 ekor kan? 1 ekor masing-masing untuk 3 pemenang. Ya, 3 menang. Ya nanti. Bagaimana? Jawabannya tulis di kolom komentar ini di video ini. Like video ini, subscribe ya, subscribe YouTube Esa Vlog dan KRV Store. nah di situ kalian tidak privat ya. Artinya tidak privat kita bisa lihat kalian tuh sudah subscribe apa belum. Kalau di privat kita akan nggak lihat ya, nggak akan tahu. Ntar di komen di video ini dan komen video di tempat saya tentang behind the scene wawancara ini. Ya, tentang wawancara ini komentar aja ya. Jawabannya yang terunik bisa mendapatkan ikan ini. Ya benar. Nanti pengumumannya ada di Instagram kita berdua, KRV Store dan Esa Vlog official di Instagram. Ya. Untuk pemenangnya akan diumumkan di Instagram Esa Vlog official dan KRV Store. ya KRV Store. Jangan lupa follow juga. Ya, jangan lupa di follow. Sekali lagi pertanyaannya adalah kenapa kalian menginginkan ikan ini? Ya, 3 komentar yang unik akan terpilih menjadi pemenangnya. Ya, oke. Jadi 3 ikan untuk 3 pemenang Ya. gitu. Jadi Oke. kalian komen aja di video ini dan di komen di video di KRV channel KRV Store. Jadi pengumumannya ada di Instagram KRV Store dan Esa Vlog official. Ya. Jangan lupa follow juga ya guys. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan komen, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Jaya